ini dia kembaran BYD Seal, tapi ini adalah versi SUV-nya. Yap, ini BYD Sea Lion 7 yang sekarang sudah ada di Indonesia. Dan pada video kali ini gue mau bahas apa aja yang harus kalian ketahui dari mobil ini. So, pantengin videonya sampai selesai. Let's go! Kenapa dia kembaran dari Seal? Karena emang dari bahasa desainnya aja mirip-mirip nih. Dia pakai Ocean X Face, yang mana ini juga bahasa yang sama nih kayak Seal yang ada di Indonesia. Guratan dari kap depannya, lalu juga lampunya dia pakai W headlight ya, floating headlight nih sobat setir. Dimana udah full LED semua tentunya dan clean tanpa ada grill di bagian depan, hanya di bagian bawahnya saja nih sobat setir untuk pendinginannya. Dan kalau kita geser lagi ke bagian samping, di bagian sampingnya bisa kita lihat dia jadi lebih tinggi karena emang ya ini adalah sebuah SUV ya sobat setir, tapi tetap dengan coefficient of drag yang sangat baik nih, hanya di 0,28 CD aja, yang artinya setara nih sama supercar sekalipun sobat setir. Serta juga kalau kita lihat lekukan dari atas ya, dia menukik ke bagian belakangnya, dia turun gitu ya untuk memperbaiki aerodinamika, serta juga bagian handle pintunya dia bisa masuk ke dalam flush, jadi juga memperbaiki aerodinamika lagi sobat setir. Dan di Indonesia ada dua pilihan, yang premium dan yang performance. Yang kita review kali ini adalah yang varian premium sobat setir. Jadi dia bedanya ada pada bagian velgnya. Yap, kalau bagian velgnya yang premium dia pakai ring 19. Ukuran bannya di 235/50 R19 sobat setir. Secara desain sih velgnya sama, dual tone. Dia garis-garis kayak gini sama, yang ngebedain juga adalah kalipernya. Kalau yang performance dia kalipernya warna merah sobat setir. Ya sesuai sama tipenya, sesuai juga sama selera kalian masing-masing lah ya. Tapi yang jelas karena dia SUV, dia juga ada penguat identitasnya kayak crossover gitu. Dia ada plastik berwarna doff kayak gini sobat setir. Di bagian spionnya yang sebelah kanan dia ada NFC-nya juga buat kita tapping. Ada kamera 360 juga di bagian sini. Dan kalau secara dimensi, kalau kalian lihat mobil ini ternyata cukup panjang loh sobat setir. Kalau kalian lihat nyatanya ya, itu ada di 4,8 meteran sobat setir. Luar biasa nih. Terus juga kalau kita geser lagi ke bagian belakang, nah bagian belakang ini sobat setir yang nggak kalah nyentrik ya. Dia spoilernya ada di sebelah sini dan juga di sini ada ductile-nya lagi. Serta lampunya sama kayak BYD Seal, dia terinspirasi dari tetes-tetesan air sobat setir yang mana keren banget kayak 3D gitu dari jauh. Dan logo BYD-nya di BYD Sea Lion 7 ini dia nyala nih. Keren banget sobat setir. Dan untuk pertama kalinya juga dia dihadirkan di Indonesia yang lengkap dengan kick sensor untuk power tailgate-nya. Jadi kalau megang kunci, tinggal tendang gini, nanti dia bisa ngebuka. Nah, si Lion 7 ini yang pertama dilengkapi fitur itu. Tapi selebihnya, dia juga punya kelebihan pada bagian bagasinya nih Sobat Setir. Yap, bagasinya dia bisa sampai 500 liter, yang mana ini gede banget dan praktis banget buat kita harian bahkan. Terus juga enaknya lagi, ini rata nih, terus masih bisa di-adjust lagi, jadi lebih ke bawah lagi nih Sobat Setir. Dan kalau dilipat semua kursinya yang bagian tengah, dia bisa hingga 1.700 liter lagi. Gede banget dan praktis banget tentunya, tapi kalau masih kurang, masih bisa lagi kita buka kap depannya, masih ada frunk di 58 liter Sobat Setir. Jadi memang seperti yang gue bilang, mobil ini pastinya akan lebih kepake lagi di Indonesia, lebih secara kepraktisan lebih gampang gitu Sobat Setir. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Untuk urusan baterainya tentu saja dia sudah dilengkapi sama blade baterai yang ada di bawah mobil ini. Dan untuk pengecasannya ada di sini charging portnya udah CCS Type 2 dan yang sekarang BYD udah di-upgrade lagi nih. Jadi ada indikatornya, ada lampunya gitu per 33% kurang lebih gitu Sobat Setir. Dan untuk kapasitas baterainya ada di 82,5 kWh yang mana range-nya itu bisa sampai di 567 km yang artinya Jakarta sampai Salatiga hanya perlu satu baterai full aja nih Sobat Setir. Dan untuk tenaganya juga, karena ini yang rear wheel drive, dia single motor ya, hanya di bagian belakang, dia itu tenaganya hingga di 308 horsepower dan torsinya di 380 Nm Sobat Setir. 0 ke 100 hanya di 6,7 detikan. Jadi tetap kenceng ya sebenarnya mobil ini. Gokil banget. Dan dia juga udah dilengkapi sama V2L sebesar 3,3 kW.
Kita mulai interiornya dari yang row keduanya dulu. Yap, benar saja ternyata row keduanya ini lega banget Sobat Setir. Spacious banget. Mau di atas maupun di kakinya. Ini posisi nyetir gue tingginya di 165 cm kurang lebih. Dan gue masih bisa dapat hingga 15 jari Sobat Setir. Flat floor juga karena ini EV ya. Dan headroomnya gue juga masih bisa dapat hingga 10 jarian Sobat Setir. Yang mana ini ada panoramic glass roof. Gede banget ukurannya sampai ke belakang sini. Dan dia udah ada tirainya yang elektrik ya, jadi udah praktis nih. Serta juga untuk kelengkapannya ada double blower di sini. Kepraktisan juga dia udah dilengkapi sama charger untuk kita ngecas ada di bagian situ. Armrest sebelah sini ada cup holdernya juga, proper ya buat kita enjoy. Posisi duduknya juga cukup rebah nih. Headrestnya juga menopang dengan baik, ada 3 dan juga untuk safety-nya seatbeltnya lengkap 3 serta juga ada ISOFIX. Ya di bagian belakangnya ini enak banget, nyaman banget, dan kayaknya buat jarak jauh sekalipun masih aman banget nih Sobat Setir. Dan bagaimana interior depannya? Gue juga penasaran, langsung kita lihat. Let's go. Interior depannya ini fresh nih Sobat Setir. Dia dengan 4-spoke untuk bagian steeringnya. Mirip-mirip sih secara fungsi ya Sobat Setir. Udah ada ADAS yang lengkap juga, adaptive cruise control, line following hadir di sini. Serta materialnya 80% dia soft touch, jadi premium banget. Dan yang pastinya ada di BYD adalah layar besar yang ukurannya 15,6 inch dan bisa di-rotate Sobat Setir. Yap, tetap hadir di Lion 7 ini dan fungsinya sekarang juga bertambah. Jadi dia interface-nya baru, bisa nambahin ini nih. Jadi aplikasi-aplikasinya bisa kita pindah-pindahin kayak gitu Sobat Setir. Serta lengkap juga dengan Android Auto dan Apple CarPlay sudah pasti di sini dan juga udah ada Spotify secara bawaan. Ini keycard-nya nih Sobat Setir. Buat kita gantiin ya fungsi dari kuncinya. Lalu di sini ada wireless charging 15 watt yang lengkap dengan ventilated, jadi dingin. Kursi bagian depan juga lengkap sama ventilated seat, jadi bisa adem gitu Sobat Setir. Dan juga untuk pada bagian kursi pengemudi, dia udah ada 12 arah untuk pengaturan joknya secara elektrik dan lengkap dengan 2 buah memory seat Sobat Setir. Kurang lebih gitu, kurang lebih juga masih sama kayak saudaranya Seal. Terus transmisinya masih kembaran, di sini ada tombol-tombol juga. Ambient light-nya dia ada 128 pilihan warna, jadi atraktif banget ya buat kita enjoy selama perjalanan. Ya, emang berasa banget mewahnya, dan yang gue suka dari EV di sini masih banyak storage yang praktis banget ya Sobat Setir. Cluster instrumen dia ukurannya di 10,25 inci, udah digital juga, dan interface-nya juga makin bagus ya sekarang. Wah, ini sih harusnya nanti Seal juga kayak gini nih untuk adaptasi di varian yang facelift-nya. Ganteng sih, gue suka banget. Dan lega Sobat Setir. Ada HUD juga, audionya dan audio dia ada 12 titik di mobil ini Sobat Setir. Premium. Untuk kacanya juga dia udah double glass, jadi mantep banget untuk kekedapan kabinnya. Makin pol lagi, dan gue penasaran banget pengen bawa ini jalan. Tapi nanti ya, saksikan terus pokoknya di setir kanan. Jadi itu dia first impression kita terhadap BYD Lion 7. Gimana menurut kalian? Menurut gua sih mobil ini jadi salah satu alternatif ya buat kalian yang pengen BYD Seal tapi rasanya lebih cocok SUV. Karena di Indonesia ya buat kepraktisan, buat kalian bawa-bawa barang, penumpang sekalipun, emang SUV di Indonesia lebih cocok. Dan ini dia jawabannya sudah dihadirkan di Indonesia Sobat Setir. Berapa harganya? Pas kita review juga belum launching untuk harganya. Mungkin harganya 11-12 sama BYD Seal 600-700 juta. Yang pas berapa? Komentar di bawah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setir kanan _official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Nah, di bagian belakangnya nih yang nggak kalah interaktif. Salah. Untuk bagian si supir, pengemudi, dia udah ada 12 sorry. Ambient light ada 108. Ambient light ada 2. Maaf yuk. Ya nggak apa-apa.